Setelah kita mengenal tentang pengkondisian, kita akan belajar tentang pengulangan, teman-teman. Jadi tentu pengulangan itu looping ya kalau di bahasa pemrograman. Jadi kita hapus semua dulu di sini. Jadi ada penggunaan for, teman-teman. For. Seperti ini saya komentari gitu. Nah, jadi for ini simple sintaksnya. Jadi for statement pertama, kita misalnya buat deklarasi variabel x-nya sama dengan 10 ya, seperti biasa. Misalnya for statement di sini kita buat untuk increment-nya, teman-teman. Jadi pengulangannya akan berapa kali. Jadi di sini adalah inisialisasi yang pertama. Inisialisasi misalnya var i sama dengan, karena increment i sama dengan 0 gitu. Kita menggunakan titik koma. Selanjutnya di sini adalah logikanya, teman-teman. Jadi selama pengulangannya benar, maka logika di sini harus benar gitu ya. Jadi di sini x, misalnya x-nya lebih kecil dari 10. Atau saya ubah ini jadi 1 deh ya. Atau sebenarnya karena ada variabel, di sini saya cukup gini aja. Nah, kayak gini aja ya. Jadi x lebih sama dengan 0, i-nya sama dengan 0, selama i-nya lebih kecil dari 10, maka akan ditambahkan 1 gitu ya. Jadi i++ di sini. I++ adalah increment ya, teman-teman. Kalau decrement itu mengurangi. Jadi artinya kalau misalnya i++, dia i sama dengan i tambah 1 seperti ini, teman-teman. Jadi sama aja. Tapi bisa disingkat dengan menggunakan increment. Jadi i++ gitu ya. Ini kita pakai kurung ke awal, dan di sini kita bisa melakukan pengulangannya. Jadi apa yang akan dilakukan di sini? Misalnya kita console log aja. Console ya. Console.log. Misalnya kita keluarkan ini, kita pakai string. Ini nilai ke kita. Nah, di sini ada yang disebut concatenate, teman-teman. Jadi concatenate itu menjumlahkan atau menambahkan string dan juga variabel, misalnya tipe data integer. Jadi nanti akan berupa string juga, teman-teman. Jadi kita menggunakan tambah seperti ini. Kita masukkan i-nya. Jadi ketika pengulangan, nilai ini akan terus bertambah. Misalnya nilai ke 1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Seperti itu. Kita cobain. Nah, ini ya. Maka akan menghasilkan seperti ini. Ini saya kurang ini ya, biar enak. Nah, ini dia. Jadi dia akan mulai dari 0, karena kita settingnya dari 0. Atau kalau misalnya kita tambahin misalnya i sama dengan 1, selama i-nya lebih kecil sama dengan gitu ya, maka akan menampilkan dari i1 sampai ke 10, teman-teman. Seperti itu. Itu adalah pengulangan pada for ya. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan while, teman-teman. Jadi while ini mirip dengan for penggunaannya. Ini saya coba komentar saja. Misalnya seperti ini ya. Kita buat while, kita buat deklarasi dulu ya, teman-teman. Kita deklarasi variabel i-nya ini di luar. Di var i-nya sama dengan satunya di luar, baru di sini while. Selama di sini kita masukkan logikanya, teman-teman. Selama i-nya itu lebih kecil dari 10, maka kita pakai kurung awal, kita console log ini gitu ya, seperti ini. Nah, jangan lupa terakhirnya kita tambahkan i++, karena harus ditambahkan, teman-teman. Kalau misalnya tidak ditambahkan, maka akan menghasilkan infinity looping. Kita save dan kita lihat hasilnya, maka akan menghasilkan nilai yang sama, teman-teman. Itu dia. Dan selanjutnya ada sahabatnya while, itu do while. Do while itu artinya kita melakukan dulu sekali, mau kondisinya itu salah atau benar, baru melihat kondisinya. Misalnya seperti ini, teman-teman ya. Misalnya saya komentari lagi, kita pakai variabel i lagi ya. Misalnya kita do gini, lakukan dulu sekali. Misalnya lakukan apa di dalamnya? Kita akan lakukan console log. Kita seperti ini, kita gitu. Nah, di sini kita baru tambahkan plusnya, i++. Seperti ini. Di sini baru kita while-nya, teman-teman. Selama
logikanya I lebih kecil sama dengan 10. Seperti itu ya. Kita save, kita reload hasilnya, maka akan menghasilkan nilai yang sama juga. Itu dia pengulangan, teman-teman. Jadi sekali lagi ada for, ada while, dan ada do while, teman-teman.